Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik. Haleluya, apa kabar semuanya? Saya percaya pagi hari ini ada kegerakan yang baru daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, amin, amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah dengan cara yang paling sederhana. Kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap harinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Bangkit anak-anak Tuhan, ya, shalom, shalom, Pak Henry Paliama. Tuhan Yesus memberkati. Ya, suara saya jelas ya, bisa kedengaran ya. Puji Tuhan. Ada juga Ibu Judi Elsia Palunsu. Shalom, shalom, Ibu Judi, luar biasa. Mari kita maju ke gerakan pagi hari ini. Kegerakan baca Alkitab bersama-sama, kita bersekutu. Dan kita bersekutu di dalam pengajaran firman Tuhan, ya. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita pagi hari ini kita bersyukur kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita maju bersama-sama, ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami mau memulai hari dengan tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Kami mau memulai hari dengan bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari yang baru, anugerah Tuhan baru, rahmat Tuhan baru bagi kami. Segala keberkatan yang Tuhan kerjakan, segala perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata ada atas kami. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan pujian syukur hanya bagimu. Kami naikkan sembah kami hanya bagimu. Raja di atas segala raja. Engkaulah yang awal dan akhir. Engkau yang layak kami puji. Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami sehat, kami kuat, kami bahagia pagi hari ini untuk memulai hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, semangat, semangat, semangat saudara, ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita ada kegerakan baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Saya menyapa juga my brother, ya, Stay Wawo dan Ibu Lani Mantik, ya. Terima kasih sudah bersama-sama di live kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab, ya, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Karena kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan, ya. Saya juga menyapa hambanya Heidi Tua Tanasi. This is my sister, ya. Oke, thank you, ya. Sudah bersama-sama di gerakan baca Alkitab. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan membukakan rahasia kerajaan Allah bagi kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini?
Saya sudah ada di kitab Galatia. Haleluya. Puji Tuhan ya. Saudara, pembacaan Alkitab ada di mana saudara-saudara? Saya sudah ada di kitab Galatia dan saya mau kasih tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah hamba Tuhan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Semangat, puji Tuhan ya. Ya, kita semangat seperti Pendeta Henry Paliama ya. Sudah Yesaya 51 sampai 55. Luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus luar biasa. Bangkit anak-anak Tuhan yang baca Alkitab sekarang ini, saudara. Kenapa? Di luar sana banyak penyesatan, saudara. Di luar sana banyak penyesatan. Penyesatan terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, kalau kita tidak mengerti Alkitab, kita tidak mengerti ya, kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, kita mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, puji Tuhan. Mari kita mendengar firman Tuhan dari Galatia pasal 1 sampai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 10. Firman Tuhan berkata demikian. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga, ya, sekalipun seorang malaikat dari sorga yang memberitakan Injil kepada kamu, suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Luar biasa saudara-saudara. Jadi surat Galatia ini diberikan kepada jemaat-jemaat yang ada di daerah Galatia atau ada di daerah Asia Kecil, yang merupakan perintisan pelayanan Paulus dan Barnabas pada waktu perjalanan misi mereka yang pertama. Dan dalam perjalanan misi mereka yang pertama itu, dan barangkali surat ini ditulis pada waktu Paulus sudah kembali ke Antioquia, ya, ke pusat misi. Jadi di abad pertama itu pusat misi itu ada beberapa ya, ada di Yerusalem, ada di Antioquia. Ya, karena jemaat-jemaat di Yerusalem teraniaya, tersiksa, maka mereka tersebar, terserak keluar, dan menjadi pusat mereka adalah di Antioquia. Nah, saudara-saudaraku yang lain,
bahwa berita Injil, adanya Injil yang lain itu tak terelakkan. Itu sesuatu yang ada, saudara. Kita tidak bisa menutup-nutupinya. Jadi ada Injil yang lain. Ya, kalau kita tahu bersama kata Injil atau evangelion ya, evangelion atau evangelion itu artinya sederhana, kabar baik. Kabar baik. Jadi Yesus itu adalah kabar baik dari surga. Yesus adalah berita kesukaan yang turun dari surga. Dialah Injil itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus tidak tulis kitab Injil. Ngapain dia tulis kitab Injil? Karena dia itulah Injil itu sendiri. Nah, jadi kalau orang mengatakan kabar baik, itu ada banyak kabar baik. Saya kasih contoh. Misalnya saya bilang, ada orang yang bilang, Pastor Raymond dapat hadiah dari bank, mobil. Itu kabar baik juga, saudara ya. Atau Pastor Raymond dapat hadiah paket pariwisata rohani ke Israel. Wah, enak sekali ya. Nah, itu juga kabar baik. Jadi ternyata saudara, kabar baik itu ada banyak. Tapi kabar baik tentang Yesus Kristus dan pengajarannya cuma satu, yaitu Injil Kerajaan Allah. Yesus tidak punya Injil yang lain. Yesus hanya punya Injil yang namanya Injil Kerajaan Allah. Dan rasul-rasulnya mengajarkan tentang Injil Kerajaan Allah dan tentang Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga dan yang akan datang kembali. Itulah ajaran rasuliah. Makanya kita harus kembali kepada ajaran yang benar. Nah, saudara melihat Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, mau pilih mana? Menyenangkan hati manusia atau menyenangkan Allah? Ya, kalau saya hanya untuk menyenangkan hati manusia, maka saya bukanlah hamba Kristus. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, mari kita menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Allah. Dan orang yang menyenangkan hati Allah tidak harus menyenangkan hati manusia. Tidak semua senang di telinga manusia. Ya, ini yang menjadi penghiburan buat pengkhotbah. Menjadi penghiburan buat pemberita Injil. Yesus, orang Manado bilang, kurang baik apa tuh Tuhan Yesus? Kurang baik apa? Tapi yang tolak Yesus justru para imam-imam. Yang tolak Yesus justru orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang yang mengerti Alkitab. Mereka yang menolak Yesus, orang-orang agamawi. Ya, tapi Yesus tetap pada rencana ilahi. Begitu juga dengan kita, saudara. Ya, kita melihat Paulus, saudara. Kalau dia mau jadi rasul fenomenal, ya, dia mau jadi rasul populer, dia mau jadi terkenal, bisa saja, saudara. Karena apa, saudara ya? Dia pernah naik ke surga, dia pernah ke Firdaus, dia pernah diangkat Tuhan ke surga. Dia saksi mata Yesus yang terakhir ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Paulus saksi mata kebangkitan Yesus yang terakhir di abad pertama. Wah, dia berjalan ya, sapu tangannya, orang ya bisa sembuh dengan sapu tangannya. Kena bayang-bayang rasul-rasul di abad pertama, orang-orang pada sembuh. Bahkan Paulus dan Barnabas, saudara, dianggap dewa, saudara, mau disembah sama orang-orang pada waktu perjalanan misi yang pertama. Jadi saudara, kalau ada zaman sekarang ini Rasul Paulus barangkali sudah viral ya. Viral luar biasa. Bahkan dia berdoa orang mati bangkit, saudara ya. Ingat ya, Eutikus yang duduk di lantai 3 atau lantai berapa tuh yang menyaksikan Paulus mengajar, Paulus khotbah, dia ngantuk jatuh ke bawah, saudara. Ya, namanya orang jatuh dari atas itu ya, apalagi kalau bilang lantai 3 itu, ya kita bisa bayangkan kira-kira seperti apa.
Tapi dia boleh didoakan bangkit lagi. Jadi Paulus punya pengalaman-pengalaman yang fenomenal, pengalaman-pengalaman yang luar biasa, saudara. Tapi dia memutuskan untuk menjadi berkenan kepada Allah daripada menyenangkan hati manusia. Kalau dia mau menyenangkan hati manusia, dia memilih memberitakan Injil-Injil yang dibawa oleh rasul-rasul palsu, rasul-rasul yang charming, ya, rasul-rasul yang mempesona. Jadi pada saat itu di Galatia, ya, Rasul Paulus sudah memberitakan Injil yang Tuhan Yesus ajarkan, memberitakan tentang keselamatan oleh kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada guru-guru palsu, ya, guru-guru palsu, rasul-rasul palsu yang datang mengajarkan Injil yang lain, yaitu saya sebut Injil plus, ya, atau Yesus plus. Artinya begini, kalau saudara mau selamat, saudara mau masuk kerajaan surga, saudara harus percaya Yesus dan lakukan Taurat sepenuhnya. Sunat, apalagi rayakan hari-hari raya dan sebagainya. Nah, itu dihardik oleh Paulus. Karena apa, saudara? Ya, kalau Paulus yang hardik, saya percaya. Kenapa? Dia pakar Taurat, dia orang Farisi, dia didikan Gamaliel, jadi dia tahu selak beluk Taurat, dia tahu persis karena dia orang Yahudi, saudara. Dan dia tahu segala nubuatan-nubuatan tentang Yesus sudah tergenapi. Makanya dia menghardik rasul-rasul ini, saudara. Rasul-rasul palsu. Nah, kita kenal, saudara, di abad pertama ada pengajaran sesat kaum Ebionit. Ya, kaum Ebionit ini ada beberapa ciri-ciri mereka, ya. Salah satu ciri mereka menolak keilahian Yesus. Yesus hanyalah manusia unggul. Dan mereka punya paham kristologi adopsionis, ya. Kristologi adopsionis itu mengatakan bahwa Yesus diangkat sebagai Kristus, sebagai Mesias waktu disalib. Ya, begitu, ya. Jadi dia hanyalah manusia yang menjadi teladan yang terbaik. Itu yang diwarisi oleh saksi Yehova dan diwarisi oleh para polemikus di seberang sana, saudara, ya. Jadi yang disalibkan bukan Yesus, hanya diserupakan. Karena mereka menolak keilahian Yesus Kristus, ya. Dan salah satu yang mereka tolak adalah ajarannya Rasul Paulus. Surat-surat Rasul Paulus ditolak semua oleh mereka. Mereka hanya pakai Injil Matius, itu pun yang tidak sesuai dengan mereka, dipotong-potong sama mereka. Nah, jadi itu orang-orang Ebionit dari abad pertama, saudara. Dan itu berevolusi sampai sekarang, masih ada sampai sekarang, saudara. Orang-orang yang menolak keilahian Yesus Kristus. Nah, jadi yang terjadi di kitab Galatia, adanya orang membawa Injil yang lain, yaitu Yesus Kristus plus Taurat. Nah, kita ini sudah dimerdekakan dari Taurat, ya. Karena Taurat itu hanya penuntun, ya. Kalau kita lihat di Galatia pasal 3, mulai ayat 24, ya. Firman Tuhan katakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nah, ya, luar biasa, ya. Yang bilang siapa? Rasul Paulus. Dia diurapi oleh Roh Kudus dan dia menulis ini. Dan Rasul Paulus itu siapa? Pakar Taurat. Nah, kalau mau bilang pakar Taurat, belajar dari Rasul Paulus. Orang Yahudi asli, sunat hari ke-8. Dia sunat, saudara, karena dia orang Yahudi. Ya, sunat pada hari ke-8, saudara. Dan dia terdidik, saudara. Sekolah Gamaliel. Wow,
keren sekali ya. Nah, saudara, jadi Paulus lebih memilih untuk berkenan kepada Allah daripada berkenan kepada manusia. Kalau dia hanya mau menyenangkan hati manusia dalam pengajarannya, saudara, dia pilih sama seperti orang-orang orang-orang Yahudi ya. Barangkali mereka Kristen Yahudi, barangkali juga mereka Farisi. Ya, yang anti dengan Paulus. Kenapa mereka anti dengan Paulus? Karena yang tadinya Paulus ini adalah seorang pembunuh orang-orang Kristen, mereka seorang penganut Farisi yang kuat, yang fanatik, yang membela agama, ya. Tapi tiba-tiba dia berbalik arah karena dia ditangkap oleh Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Ya, jadi di luar sana, saudara, ada Injil-Injil yang lain. Dan apakah Injil-Injil itu masih ada sampai sekarang? Injil-Injil yang lain, saudara? Masih ada, saudara. Saya mengatakan berevolusi. Kenapa? Ide tidak pernah mati. Gagasan tidak pernah mati. Orang bisa mati. Tapi ide, gagasan, perkataan-perkataan itu berputar-putar. Ya, Anda masih mengutip-ngutip perkataan-perkataan orang-orang yang sudah meninggal. Ya, saya kasih contoh. Indonesia pakai sistem pemerintahan demokrasi. Siapa yang menggagas ide demokrasi? Orang-orang Yunani. Ya, jauh sebelum Yesus juga mereka sudah menggagas pemikiran-pemikiran demokrasi, Plato, Sokrates dan sebagainya. Jadi yang kita pakai sistem atau gagasan orang-orang yang sudah mati. Apalagi sekarang ini, saudara, dengan adanya YouTube dengan sebagainya, orang-orang yang sudah meninggal, ya, tapi YouTube, channel-channel YouTube mereka masih berjalan, saudara. Bahkan orang lain pakai nama mereka untuk bikin channel YouTube. Saudara coba lihat channel YouTube-nya orang-orang artis-artis terkenal yang sudah lama meninggal. Pengikutnya puluhan juta. Ya, dibanding kita yang masih hidup. Jadi saudara, ide-ide itu tidak pernah mati. Ide-ide itu cuma berputar, saudara. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Sama seperti fashion. Fashion juga begitu, saudara. Berputar-putar. Apa yang kita anggap up to date sekarang, bukan barang baru. Itu sudah ada sejak dulu. Cuma muncul lagi, saudara. Ya, dia muter-muter. Gitu ya. Begitu juga dengan pengajaran-pengajaran. Jadi pengajaran-pengajaran sesat yang ada di abad pertama, dia muncul lagi dengan wajah baru di zaman modern ini. Muncul dengan tampilan baru, tapi spiritnya sama, yaitu spirit penyesatan. Jadi saudara waspada, saudara. Spirit penyesatan. Kita sudah diingatkan oleh Yesus Kristus sekalipun. Ya, waspada ada nabi palsu, waspada ada rasul palsu. Makanya kita orang Kristen, kita harus tahu isi Alkitab kita. Ya, bagaimana kita mau tahu isi Alkitab kita? Kita harus baca tiap hari, belajar tiap hari, makan firman Tuhan tiap hari. Karena apa, saudara? Karena kalau kita tidak mengerti Alkitab, kita mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dan selalu saya ulang-ulang, saudara, Anda tidak bisa melakukan apa yang tidak Anda pahami. Apa yang tidak Anda mengerti, Anda tidak bisa melakukan. Setuju? Amin. Anda tidak bisa melakukan apa yang tidak Anda pahami. Anda melakukan apa yang Anda mengerti. Nah, bagaimana kita mengerti Alkitab? Baca aja kagak? Baca aja seminggu sekali. Ya, saya menyebutnya ada teman kasih ilustrasi Kristen kura-kura. Orang Kristen kura-kura. Kenapa kura-kura? Karena kura-kura boleh bertahan hidup 1 minggu. Nggak makan, nggak minum. Dia walaupun udah loyo, tapi dia masih hidup aja. 1 minggu. Banyak orang Kristen tuh Kristen kura-kura. Sebenarnya rohaninya sudah loyo. Ya, nanti makan firmannya hari Minggu di gereja. Itu pun kalau nggak dipatok iblis, nggak dipatok burung, saudara. Ya,
Makanya perlu setiap hari kita baca Alkitab, kita belajar firman Tuhan, saudara. Ya. Jadi kita melihat di sini, saudara, orang-orang di Galatia menerima pengajaran yang lain, yaitu Yesus plus. Yaitu kalau saudara mau percaya masuk kerajaan surga, percaya Yesus, harus ditambah dengan Taurat, ya, disunat, apalagi lakukan upacara-upacara Yahudi dan sebagainya. Nah, makanya kita orang Kristen tidak hidup di bawah Taurat lagi. Taurat tadi dikatakan adalah penuntun kepada Kristus. Kita sudah ada di zaman perjanjian baru. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kita hidup di bawah hukum kasih karunia Allah. Kita hidup di bawah hukum apa? Kasih karunia Allah. Wow, luar biasa ya. Kalau kita di bawah hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hidup kekuatannya oleh perbuatan. Siapa yang berbuat, dia yang diperhitungkan. Benar. Tapi kalau kita hidup oleh kasih karunia Tuhan, kita dibenarkan oleh perbuatan Yesus. Amin. Jadi gini, saudara, Yesus mati di atas kayu salib, menebus kita dari dosa, dari belenggu maut, dari belenggu hukuman kekal. Yesus bangkit dari antara orang mati, membenarkan kita oleh curahan darahnya. Kita dibenarkan oleh Yesus Kristus, bukan oleh perbuatan kita. Baru Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi apa, saudara? Pembela buat kita. Jadi apa? Juru syafaat buat kita. Jadi apa? Advocate buat kita. Jadi parakletos buat kita. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, makanya saudara-saudara, Alkitab dengan tegas menyatakan hanya ada satu Injil, yaitu Injilnya Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, setelah baca bolak-balik Alkitab, Yesus itu cuma punya satu pengajaran. Apa pengajaran Yesus? Injil Kerajaan Allah. Yesus hanya punya satu pengajaran, yaitu apa? Injil Kerajaan Allah. Makanya kita mau pilih mana? Hamba-hamba Tuhan, pemberita-pemberita Injil, mau berkenan kepada manusia atau menyenangkan hati Allah, hati Tuhan. Mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Kristus yang menyenangkan hati Tuhan dengan memberitakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan para rasulnya mengajarkan. Makanya Rasul Paulus katakan dengan tegas di sini, wah, ini ayat mengerikan sekali ya. Saya mengerikan, saya merinding, saudara, ya, untuk mendengar ayat ini, saudara. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada seorang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, saudara-saudara, rasul-rasul tidak punya pengajaran berbeda-beda. Ya, Rasul Petrus, Yakobus sebagai pemimpin gereja, Yohanes, siapa lagi? Matius, Lukas, Markus, Paulus tidak punya pengajaran yang berbeda-beda. Mereka punya satu pengajaran. Kalau kita lihat belajar sejarah kekristenan, saudara. 30 tahun pertama perjanjian baru belum tertulis. Ya, masih dalam proses, saudara. Belum juga dikanonisasi seperti yang kita pegang saat ini. Masih terpencar-pencar, saudara. Dalam 30 tahun itu apa yang dipakai oleh para rasul untuk berkhotbah? Taurat, saudara, perjanjian lama yang kita kenal dengan Septuaginta atau LXX.
ya, karena ditulis oleh 70 tua-tua, imam-imam, ya, jadi LXX itu, Septuaginta itu adalah Taurat yang diterjemahkan ke bahasa Yunani, gitu. Itu yang dipakai oleh para rasul mengajarkan tentang Yesus Kristus. Dan ada yang namanya cerita tentang Yesus atau tradisi oral. Pengajaran yang diteruskan dari mulut ke mulut. Makanya rasul-rasul itu punya satu pengajaran. Mereka tahu mana yang sesat, mana yang bukan. Mana yang ajaran yang benar. Dan termasuk ajaran Paulus. Ajaran Paulus, kalau kita lihat di sini ya. Ajaran Paulus diterima oleh Yakobus, oleh Petrus, oleh Yohanes. Ya, kalau saudara baca, ya, di sini ya, saya membacakannya. Di ayat sini, di ayat 19, pasal 1 ya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar dan aku tidak berdusta. Jadi Paulus bukan berdiri sendiri-sendiri. Mereka punya itu ya, punya punya persekutuan. Kenapa harus ada sebut nama Yakobus? Karena Yakobus adalah pemimpin gereja di Yerusalem. Ya, setelah Petrus, Yakobus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Petrus menjadi pemimpin gereja di Antioquia. Luar biasa ya. Terima kasih Kristina Dwi Jayanti Giman yang sudah memberi 100 bintang. Tuhan Yesus balas berkat ya. Terima kasih, Tuhan Yesus dahsyat. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Yaitu kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan kepada Allah daripada menyenangkan hati manusia. Ya, jadi khotbah-khotbah yang keras, saudara. Ya, banyakkan gereja ini, saudara. Kalau sekarang ini pengalaman sebagai gembala, saudara. Orang gereja itu bagaikan rumah makan, saudara. Jadi kalau mereka makan bagus di sini, mereka suka makan di situ, saudara. Dan karena mereka berkonsep gereja bagaikan rumah makan, kalau mereka sudah tidak senang dengan makanan yang ada, saudara, karena makanannya udah keras, saudara, mereka pindah ke tempat yang lain. Beda ya, saudara. Kalau spirit murid, spirit yang mau belajar, spirit mau diajar, spirit yang mau didisiplin, spirit yang mau dibentuk, spirit yang mau setia. Beda, saudara. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita jadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan kepada Allah. Kita melihat ajaran Rasul Paulus tidak ada bedanya dengan ajaran-ajaran yang lain. Saudara, begini saudara. Surat-surat Paulus itu ditulis karena ada masalah yang harus dijawab. Jadi itu seperti penerapan dari prinsip-prinsip, ya, aplikasi dari prinsip-prinsip yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan diterapkan dalam kehidupan nyata, real life ya. Dan dalam hal ini masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat. Jadi surat Galatia ditulis kenapa? Karena ada pergumulan di jemaat-jemaat di Galatia, yaitu apa? Mereka berhadapan dengan rasul-rasul palsu, guru-guru palsu yang anti dengan kerasulan Paulus, yang meragukan kerasulan Paulus. Makanya Paulus menulis surat Galatia ini ya. Luar biasa saudara-saudara. Nah, makanya kita saudara perlu belajar firman Tuhan setiap hari. Kalau tidak kita akan terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saya menyebut kita orang Kristen bingung. Kenapa kita orang Kristen bingung? Ketika kita menyadari diri kita sebagai Kristen, kita menyadari diri kita sebagai orang percaya, tawaran pengajaran di luar sana sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak, saudara-saudara.
Semuanya pakai Alkitab, semuanya akan mengatakan ini Alkitabiah. Bahkan yang lagi viral ini ya, kemarin sampai buat istri saya nggak bisa tidur. Ada pengajaran pelayanan malaikat, di mana malaikat itu harus izin dulu kepada gembala. Izin dulu pada gembala supaya nggak tahu ya, baru boleh melayani jemaat. Wah, ngeri ya. Saya percaya pelayanan malaikat, bahwa setiap orang ada malaikatnya. Ya, saya percaya seperti Tuhan Yesus katakan, anak kecil ini aja punya malaikat. Jadi ada anak kecil punya malaikat, saudara. Apalagi orang-orang besar. Saya percaya kalau Tuhan bilang malaikat-malaikat Tuhan seperti dikatakan di dalam Mazmur ya, berkemah sekeliling orang-orang yang percaya, menjadi perlindungan ya. Ketika Tuhan kirim, nggak usah banyak-banyak, Tuhan bilang 1 legion saja. Wow, 1 legion, saudara ya. Legion itu satu kelompok pasukan, ya, hampir 1000, saudara. Jadi saudara bayangkan kalau ada 1000 malaikat di sekitaran saudara lagi ada bersama-sama dengan engkau, luar biasa. Saya selalu percaya perlindungan Tuhan. Tapi saudara, kalau ada malaikat yang harus izin dulu ke gembala ya, misalnya mau tolong Lin Air harus minta izin, gembala izin nggak? Kalau nggak izin nggak bisa, aduh bahaya itu. Saya juga belum mengerti persis ya pengajaran pelayanan malaikat itu. Tapi saudara, jangan kita aneh-aneh lah. Kembalilah kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, kembalilah kepada apa yang rasul-rasulnya mengajarkan. Ya, kapan lalu saya minta nasihat kepada guru saya. Ya, saya punya guru di atas. Saya punya dosen yang mengajar saya waktu saya sekolah teologi ya, Pak Gani Wiono. Ya, hamba Tuhan gembala di GSJ Agrogol. Ya. Dan saya waktu kita ada pelatihan seminar, saya tanya, Pak, saya bingung ini, ajaran di luar sana banyak sekali. Kita mau pilih Injil ini, Injil itu. Dia nasihatkan saya, tetapkan saja pada grand naratif. Ya, istilah kerennya, grand naratif. Apa itu grand naratif? Narasi-narasi utama di dalam Alkitab. Ya, tentang Yesus. Ajaran Yesus. Dan karya Yesus di atas kayu salib. Ya, pribadi Yesus, siapakah Yesus? Apa yang Yesus karyakan dan apa yang Yesus ajarkan. Makanya kita ulang-ulang aja di situ. Karena apa saudara? Setiap orang baca Alkitab, dia akan baca dengan kacamatanya masing-masing. Tapi orang yang mau berkenan kepada Allah, dia buka kacamatanya. Dia buka kacamatanya. Dia pakai kacamatanya Yesus. Haleluya. Makanya Yesus katakan ya, waktu Yesus mulai pelayanannya, Yesus mulai dengan satu statement yang gamblang dan tegas, katakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus tidak bilang kata bertobatlah itu kepada orang-orang animisme, dinamisme, orang-orang penyembah batu, orang-orang penyembah pohon, enggak. Yesus bilang itu kepada orang Yahudi, orang yang sudah punya agama, percaya Allah yang esa, percaya kepada Tuhan. Kenapa Yesus harus bilang begitu kepada mereka? Yesus bilang kepada Farisi, Saduki, mereka bukan tidak tahu Alkitab, mereka pakar Alkitab, mereka tahu perjanjian lama. Tapi Yesus bilang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya saudara ya, kalau kita mendalami kata metanoia itu artinya berubahlah berpikirmu, berubahlah cara berpikirmu, berubahlah keyakinanmu. Artinya Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, berubahlah keyakinanmu dari ajaran-ajaran yang selama ini kamu pegang kepada ajaran yang baru, yang yaitu Injil Kerajaan Allah. Wow, luar biasa. Ya, saya juga menyapa hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ada Ibu Susana Rumbayan Sumuweng, ada Ibu Lin Air, ada Arisyul Pinatik Suak. Wah, ini kita rampe mama dan papa ya di sana. Ada Delvi Lembong ya. Mari maju ke gerakan anak-anak Tuhan. Yang apa saudara? Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan baca Alkitab tiap hari. Kenapa saudara? Kalau kita tidak tahu isi Alkitab, orang sudah bawa Injil yang lain saudara. Jadi itu ide saudara, pengajaran-pengajaran palsu masih bergulir
dari dulu sampai sekarang dalam rupa-rupa bentuk. Kalau kita tidak menyadarinya, kalau kita tidak mengerti isi Alkitab, saudara, ya, kita akan terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dan saudara, kembalilah kepada doktrinnya Yesus atau apa yang Yesus ajarkan. Ya, di dunia ini banyak pengajaran menurut profesor ini, pengajaran menurut profesor itu, dan sebagainya. Saya bertobat dari semuanya itu. Saya hanyalah hamba Kristus yang mau menyenangkan hati Kristus. Saya hanyalah saluran berkat Tuhan, juru bicaranya Tuhan Yesus. Ya, jadi apa yang kita katakan, katakan apa yang Yesus katakan, dan tidak mengatakan apa yang Yesus tidak mengatakan. Katakan apa yang Alkitab mengatakan, dan tidak mengatakan apa yang Yesus atau Alkitab tidak mengatakan. Itu luar biasa, saudara-saudara. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita hidup berkenan kepada Tuhan, menjadi hamba Kristus yang berkenan kepada Tuhan, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Haleluya. Saya menyapa juga Pastor Pinkan Dien. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Mari kita bangkit, saudara. Bangkit anak-anak Tuhan yang berpegang pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, di dalam Matius pasal 7, ya, saya mau bacakan bagi kita sekali lagi, ya. Matius pasal 7 ayat yang di sini dikatakan, ya, ayat yang ke-24. Ya, ini sudah sering kita baca, ya. Di sini dikatakan, dengar baik-baik. Ya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini atau ajaran-ajaranku ini dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ajaran-ajaran yang mana? Ya, ajaran-ajaran khotbah di bukit pasal 5 sampai pasal 7. Ya, secara konteks luas seluruh apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi siapa yang melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dia orang bijaksana. Makanya saya mengatakan, saudara mau mengalami kuasa Tuhan, lakukan itu firman. Semakin Anda taat melakukan, semakin Anda mengalami kuasa. Haleluya. Saya mengalaminya, ya, saya sudah banyak mengalaminya, banyak kesaksian, saudara. Semakin Anda taat melakukan, Anda mengalami kuasa. Semakin, ya, kalau pepatah dunia katakan, ya, practice make perfect. Ya, semakin Anda berlatih, semakin Anda mahir, semakin Anda punya skill. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan, semakin Anda melakukannya, semakin Anda mengalami kuasa. Anda menjadi orang yang bijaksana dalam kehidupan ini. Ya, Tuhan Yesus dahsyat. Semakin kita praktek, semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin kita mengerti isi Alkitab, ya, semakin kita alami kuasa. Kenapa, saudara? Karena saudara tidak ada mujizat tanpa ketaatan. Jadi Anda mau mengalami mujizat, tanpa Anda melakukan firman Tuhan, Anda tidak akan mengalaminya. Kalau saudara baca Alkitab, mujizat selalu terjadi dengan ketaatan. Ada amin? Ya, mujizat terjadi selalu dengan apa? Ketaatan. Tanpa ketaatan tidak ada mujizat. Makanya saudara, mari kita alami kuasa Tuhan pagi hari ini. Amin. Saudara mau mengalami kuasa Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara. Tuhan sanggup memulihkan pelayanan, pekerjaan, usaha, keluarga saudara. Apapun itu Tuhan sanggup memulihkan, asalkan kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan menyenangkan hati Kristus. Memang saudara, ya, orang-orang akan meninggalkan kita. Orang-orang akan meninggalkan kita. Kita bukan orang yang tipe menyenangkan orang. Gak apa-apa, saudara. Saya sudah terbiasa dengan orang yang pergi. Dan ya, gereja itu orang masuk dan orang keluar itu ada, saudara. Ya,
Dan apa yang membuat kita kuat, saudara? Lihat Yesus. Yesus, pandang Yesus. Anda mau kuat dalam hidup ini? Anda mau mengalami kemenangan ya dari kekecewaan, keputusasaan, kecewa, bimbang, stres. Kalau Anda lihat orang, Anda kecewa. Tapi kalau Anda pandang Yesus, Anda selalu berkemenangan. Haleluya. Saya menyapa juga Ibu Sri Kandi di Kansas. Jadi ya, terima kasih sudah datang di pemberitaan firman Tuhan dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle ya. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Saya juga menyapa Wenda Ellen Mantik. Ya, this is my sister ya. Tuhan Yesus berkati, sehat-sehat selalu. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pilih mana hidupmu saat ini? Mau berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi hamba yang menyenangkan hati Tuhan, atau menyenangkan hati manusia? Nah, kita hamba dalam arti kita adalah ya anak-anak yang harus beritakan Injil kerajaan Allah. Tapi di hadapan Tuhan, status sosial kita ya, status kita adalah anak-anak Allah ya. Jadi kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, raja-raja yang melayani. Sama seperti Yesus Kristus, raja di atas segala raja, dia datang melayani. Itulah kita ya, makanya kita jadi hamba Kristus. Hamba Kristus jadi dulos, jadi budak. Budak apa saudara? Budak untuk memberitakan firman Tuhan. Budak untuk apa? Memancarkan terang Tuhan yang ada pada kita. Ya, makanya setiap hari saudara, saya beritakan firman Tuhan ya, lewat jalur merah, lewat jalur biru saudara ya. Sekarang ini ada banyak jalur saudara ya, jalur merah, biru, hitam, warna-warna, ada banyak istilah yang mereka istilahkan bahasa-bahasa sosmed saudara ya. Dan Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang memberitakan Injil. Orang-orang yang memberitakan Injil hidup oleh pemberitaannya. Tuhan yang memelihara. Luar biasa saudara. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan dandani. Itu yang kami alami sebagai hamba Tuhan ya, hamba Kristus yang mau menyenangkan hati Tuhan. Luar biasa saudara ya. Makanya terima kasih buat penghargaan-penghargaan yang saudara beri. Kalau ada yang kasih bintang-bintang, itu kami cuma bisa bilang terima kasih, Tuhan Yesus balas berkat. Semoga dengan pemberitaan ini saudara diberkati, saudara jadi murid Tuhan, saudara jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, saudara jadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, saudara menjadi anak-anak Tuhan yang mengalahkan dunia. Ya, mengalahkan pergumulan, persoalan setiap hari. Karena apa? Saudara lebih dari pemenang. Ya, jadi pilih mana saudara? Mau menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, hamba-hamba Tuhan, beritakan Injil Kristus, bukan Injil yang lain. Kalau kita jemaat-jemaat Tuhan, kita berpegang pada Injilnya Tuhan Yesus, bukan ajaran yang lain. Ya, ajaran-ajaran yang aneh-aneh itu sudah muncul sejak abad pertama. Bukan baru ada ya. Tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Bahkan yang lagi digembar-gemborkan di sana dikatakan Kristen progresif ya. Kristen progresif. Saudara, kalau saudara tidak mengerti isi Alkitab, saudara akan mudah terbawa arus saudara. Karena sekarang ini saudara harus waspada. Yang viral akan dianggap benar oleh orang. Ini bahayanya saudara. Karena budaya postmodernisme ini saudara, kebenaran itu menjadi subjektif. Apa yang benar menurut saya belum tentu benar menurut orang lain. Mereka tidak berpegang pada kebenaran absolut atau kebenaran normatif. Ya, kita punya Alkitab saudara. Alkitab itu selalu relevan. Nah, ini luar biasa. Makanya kita harus rajin baca Alkitab. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan sampai kita terombang-ambing oleh Injil-Injil yang lain. Ingat baik-baik, Yesus hanya punya
satu Injil yang namanya Injil Kerajaan Allah. Ya, Yesus hanya punya satu Injil yang namanya Injil Kerajaan Allah. Kembalilah kepadanya. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus baik. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Mari kita sambut hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita sambut hari ini dengan penuh kemenangan iman. Mari kita sambut hari ini dengan optimis. Karena kita percaya ketika kita berjalan bersama-sama Tuhan Yesus. Berjalan bersama firman-Nya. Berjalan oleh tuntunan Roh Kudus. Kita dijadikan Tuhan hidup benar. Memuliakan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kita dijadikan Tuhan hidup benar. Ya, memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami Tuhan, urapi kami agar kami menjadi hamba-hamba Kristus yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Bukan menjadi hamba-hamba Kristus yang menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan ketika kami berpegang teguh pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ada orang-orang yang tidak senang dengan kami, ada orang-orang yang senang dengan kami. Kami akan tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Kami siap menjalani hari ini dengan penuh kemenangan. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang ada dalam live streaming. Ada hamba Tuhan Pastor Jenry Sondak, Ibu Wenda Ellen Mantik, Ibu Dwi Kandi, Sri Kandi Dwi Kansas, Ibu Christina Dwi Jayanti, Pendeta Henry Paliama, Bapak James Theolung, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terobosan yang daripada Tuhan terjadi, kegerakan yang daripada Tuhan terjadi, mujizat daripada Tuhan terjadi. Kami berdoa satu hati, kami bersepakat di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit saat ini, yang bergumul dengan sakit penyakitnya saat ini, kami bersepakat di dalam nama Yesus. Kami berdoa sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Kami punya dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yaitu Yesus Kristus. Dokter dunia boleh berkata ini sudah tidak ada jalan. Dokter dunia boleh berkata ini tidak bisa sembuh lagi. Tapi Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus menyucikan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kami mau berdoa buat orang-orang yang mengalami depresi, orang-orang yang mengalami stres, orang-orang yang mengalami tekanan hidup. Ada kebencian, ada amarah, kepahitan di hati, ada kebimbangan, ada ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Kami berdoa kelepasan daripada Tuhan terjadi. Pemulihan daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kelegaan daripada Tuhan mengalir. Damai yang daripada Tuhan mengalir. Memenuhi setiap hati. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga Kristen, anak-anak Tuhan. Kami berdoa pemulihan, transformasi terjadi dalam setiap keluarga-keluarga. Menjadi keluarga-keluarga kerajaan Allah. Keluarga-keluarga yang rukun, damai. Keluarga-keluarga yang penuh dengan kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Kami mau menjalani dengan penuh sukacita iman. Kami mau menjalani dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Follow akun dari Pendeta Raymond Mantik. Saudara juga bisa subs ya di channel di Jalur Merah. Dan mari kita maju ke gerakan baca Alkitab setiap hari minimal 1 pasal sampai 3 pasal dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita mulai dengan membaca.
baca Alkitab minimal 1 pasal setiap hari. Mari kita kolaborasi, kita bergandengan tangan, bagikan pemberitaan firman Tuhan ini di wall-wall saudara, ya, kepada orang lain atau di grup-grup yang lain. Dengan demikian, saudara sudah bergandengan tangan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan terima kasih buat pemberian bintangnya dari Ibu Kristina Dewi Jayanti, Giman. Terima kasih juga teman-teman yang lain yang mendoakan dan menopang pelayanan media ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat. Maju terus ke gerakan baca Alkitab. Jumpa lagi besok di dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Ya, terima kasih Ria Riri sudah bergabung bersama-sama di live streaming pagi hari ini. Maju ke gerakan ya. Baca Alkitab setiap hari minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.